Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Adi Mapatundro dengan NIM akhir 42. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang kelima tentang tegangan in situ dari mata kuliah kestabilan tambang bawah tanah. Di sini ada daftar pusaka dibagi menjadi 3 bagian. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3 yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, pada bagian pertama itu disuruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan tegangan in situ. Jadi tegangan in situ itu adalah tegangan alami yang terdapat pada masa batuan. Masa batuan di bawah permukaan tanah yang dipengaruhi oleh kedalaman masa batuan. Tegangan ini merupakan hasil dari beban dialami oleh batuan akibat berat lapisan batuan di atasnya dan faktor geologis lainnya. Sebagai contoh pada gambar berikut bisa dilihat ini contoh masa batuan. Nah, ketika dia terjadi tegangan in situ, itu tegangan alami. Contohnya ketika dia mengalami tegangan vertikal, yaitu merupakan hasil dari beban-beban yang dialami oleh batuan yang di atasnya, lapisan di atasnya. Kemudian ada tegangan horizontal biasanya yang dialami oleh faktor-faktor geologis lainnya. Sebagai contoh di sini pada gambar berikut, ketika suatu masa batuan di bawah tanah digali untuk membuat terowongan, bisa dilihat bahwa di sini tegangan ini bakal terdistribusi, dan di sini adalah range kekuatannya yang bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut ini juga sebagai contoh, ini adalah masa batuan yang belum terganggu, dan ini yang udah terganggu atau yang sudah terdistribusi. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhinya itu menurut Bradley dan Brown itu ada 6, yaitu ada topografi, erosi, tegangan sisa, bidang diskontinu, inklusi, dan aktivitas tektonik. Kemudian masuk di sini apa yang dimaksud dengan tegangan alami dan tegangan tereduksi. Menurut Kramadibrata, DKK 2012 menjelaskan bahwa tegangan dalam batuan bisa berasal dari dua sumber, tegangan alamiah dan tegangan tereduksi. Nah, tegangan alami ini sendiri adalah tegangan yang alamiah yang bekerja di dalam masa batuan. Ada 3 faktor yang menghasilkan tegangan in situ ini, yaitu ada tegangan gravitasi, tegangan tektonik, dan tegangan termal. Nah, untuk tegangan tereduksi tersebut ini, contoh batuan di tanah awalnya berada dalam keadaan stabil dan seimbang, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Namun ketika dilakukan penggalian, misal untuk membuat terowongan, keseimbangan ini terganggu. Penggalian tersebut mengubah bagaimana tegangan terdistribusi di dalam batuan di sekitar area galian. Untuk memahami distribusi tegangan yang baru ini, ketika bisa menggunakan persamaan Kirch 1898. Ini sebagai contoh ketika masa batuan belum terganggu atau masih mengalami tegangan alami, ini ketika sudah mengalami tegangan tereduksi. Sebagai contoh ini misalnya tegangan ini 5 megapascal. 5 megapascal. Nah, kemudian ketika seluruhnya ya, ketika melakukan pengalian untuk terowongan, nah tegangan itu bakal terdistribusi karena suatu beban itu tidak bisa melewati area yang kosong. Nah, ini jadinya contoh tegangan yang terdistribusi menjadi 10 megapascal akibat penggalian. Semakin ke sini akan semakin ke samping sini itu tegangannya akan semakin lama semakin berubah ke tegangan alaminya. Kalau kemudian di sini disuruh menjelaskan jenis-jenis tegangan alami. Itu ada tegangan gravitasi, tegangan tektonik, atau tegangan termal. Nah, untuk tegangan gravitasi itu terdapat dua komponen. Yang pertama itu komponen vertikal, dapat diperkenalkan melalui persamaan, sama juga dengan komponen horizontal. Jika material diasumsikan elastik dan tidak
ada pergerakan secara horizontal, maka komponen ini dapat dihitung melalui persamaan. Kemudian ada tegangan tektonik, ini akibat pergeseran pada kulit bumi yang terjadi pada waktu yang lampau maupun saat ini. Contoh peristiwa yang menyebabkan tegangan tektonik ini adalah sesar, peristiwa seismik, pergerakan lempeng, pergerakan karena perbedaan panas antara inti bumi dan kerak. Kemudian ada tegangan termal. Tegangan ini terjadi karena pemanasan atau pendinginan batuan dan terjadi ketika permukaan yang terkena panas materi atau sebagai hasil pemanasan bagian dalam bumi karena bahan-bahan radioaktif atau proses geologi lainnya. Bisa dilihat gambar. Kemudian, bagaimana menghitung tegangan vertikal dan tegangan horizontal dari komponen dari tegangan gravitasi ini yang terbagi menjadi dua komponen, yaitu untuk yang pertama untuk tegangan vertikal sendiri ini secara teoritis dengan tegangan vertikal tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Sigma V sama dengan rho GZ atau gamma atau densitas dikali Z, yang dimana rho ini adalah rapat massa batuan, G ini percepatan gravitasi, itu nilainya bisa 9,78, 9,8 atau 10 meter per second kuadrat. Nah, untuk Z itu adalah kedalaman. Nah, gamma ini atau densitasnya ini berat satuan batuan. Kemudian, berdasarkan hasil pengukuran tegangan vertikal di beberapa negara, dan Brown 1978 melakukan pendekatan nilai tegangan vertikal pada massa batuan dapat dihitung dengan persamaan dua ini, yang dimana sigma Z sama dengan 0,027 Z, yang dimana sigma Z ini adalah tegangan vertikal, kemudian Z-nya adalah kedalamannya. Kemudian untuk masuk ke tegangan horizontal, pendekatan teoritis untuk tegangan horizontal lebih sulit dilakukan daripada tegangan vertikal. Secara umum, tekanan horizontal dapat dicari dengan persamaan berikut: sigma H sama dengan K dikali sigma V, di mana K adalah faktor perbandingan antara tegangan horizontal dan tegangan vertikal. Terzaghi dan Richard 1952 menyatakan bahwa untuk batuan elastik, homogen, dan isotrop, nilai K dapat dihitung dengan persamaan berikut: K sama dengan V per 1 dikurang V, yang dimana V ini adalah nisbah Poisson dari massa batuan. Menurut Heim 1912, untuk kedalaman yang besar atau lebih dari 1 km, keadaan tegangan akan menjadi hidrostatik, yaitu dimana K-nya sama dengan 1, sehingga berlaku kondisi dimana besar tegangan vertikal sebanding dengan tegangan horizontal atau sigma H sama dengan sigma V. Nah, pada kedalaman kurang dari 1 km, keadaan tegangan tidak bisa dianggap hidrostatik, sehingga nilai K tidak sama dengan 1. Oleh karena itu, Hooke dan Brown mengusulkan pendekatan nilai K untuk kedalaman kurang dari 1 km berdasarkan pengukuran tegangan in situ pada beberapa lokasi dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Bisa dilihat. Kemudian analisis lebih lanjut dilakukan oleh Herget pada tahun 1988 dengan menggunakan data tegangan in situ pada beberapa lokasi di Kanada. Herget menyatakan bahwa pendekatan nilai tegangan in situ di Kanada dapat dilakukan dengan persamaan sebagai berikut. Lalu ini adalah grafik yang dimana yang sebelah kiri ini adalah grafik tegangan vertikal dan yang kanan ini tegangan horizontal. Ini adalah kumpulan titik-titik ini adalah kumpulan ujian para ahli mengukur suatu tegangan vertikal dan ini horizontal. Bisa dilihat untuk tegangan vertikal ini dia garisnya lebih linear dikarenakan pengukurannya di beberapa negara itu nilai hampir sama. Makanya Hooke dan Brown itu mengusulkan pada garis ini sigma Z sama dengan 0,027 Z atau kedalaman suatu massa batuan tersebut. Kemudian yang untuk tegangan horizontal ini nilainya agak lebih menyebar. Bisa dilihat pada gambar berikutnya. Nah, untuk yang bagian 2 disuruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan tegangan radial dan tegangan tangensial. Jadi bisa dilihat pada gambar berikut ini sebagai contoh, ini adalah tegangan horizontal yang kiri kanan ini, yang atas bawah ini vertikal, dan ini ada sebuah contoh suatu terowongan ya.
Lalu pada gambar sketsa berikut ini, tegangan radial ini bekerja secara langsung menjauhi atau mendekati pusat lingkaran. Dalam konteks terowongan, ini adalah tegangan yang mengarah ke pusat lubang atau terowongan. Setelah terowongan digali, tegangan radial di permukaan terowongan biasanya nol karena tidak ada material yang mendukung tekanan pada titik tersebut. Kemudian untuk tegangan tangensial, tegangan ini bekerja searah sekeliling lingkaran di sekitar terowongan. Ini seringkali disebut sebagai tegangan melingkar atau Hooke stress. Tegangan tangensial memiliki nilai maksimum di dekat dinding terowongan karena redistribusi tegangan dari tanah ataupun batuan di sekitarnya. Bisa dilihat sketsa pada bagian kecil diambil dari sini, bahwasannya menggambarkan di sini adalah sigma tegangan tangensial, kemudian ini yang radial, ini juga tangensial, yang ini yang bekerja adalah tegangan gesek, ini juga. Lalu kemudian disuruh menjelaskan dan uraikan distribusi tegangan di sekitar terowongan dengan menggunakan rumus Kirch 1898. Bisa dilihat rumus Kirch pada umumnya yang digunakan sebagai berikut. Ini sigma tegangan radial, tegangan tangensial, dan tegangan gesek. Yang dimana sigma V ini adalah tegangan vertikal, ini tegangan horizontal. Lalu untuk R besarnya ini adalah jari-jari lubang terowongan, dan R ini jarak dari pusat lubang ke titik yang dipertimbangkan. Lalu untuk sudut dari horizontal, sudut dari theta ini adalah sudut tinjau atau derajat. Misalkan dia tetanya sama dengan 0 derajat, dia sama dengan pada puncaknya atau topiknya. Kemudian jika dia tetanya sama dengan 90 derajat pada dinding terowongan. Lalu apa yang dimaksud dengan 4R, 3R ini adalah suatu jari-jari jaraknya yang secara horizontal ke samping tegangan yang terdistribusi jari-jari yang ke samping sini itu semakin jauh jaraknya dari terowongan, tegangannya akan mengalami dia akan mengalami tegangan menjadi alami kembali. Biasanya itu dia 5 kali jari-jari dari terowongan ke samping. Ini bisa dilihat pada gambar berikut. Ini sebagai contohnya. Ini dianggapan ini yang di sekitar terowongan. Ini 5 kali jari-jari ke samping itu tegangannya udah stabil kembali. Jadi tegangan alamiah kembali. Kemudian lanjut, ini adalah tabel nilai konsentrasi tegangan yang bisa dilihat di sini dari pengukuran para ahli. Lalu di sini disuruh menjelaskan penggunaan rumus Kirch. Nah, rumus Kirch digunakan untuk menganalisis distribusi tegangan di sekitar lubang melingkar pada material elastis. Aplikasinya ini meliputi di desain terowongan untuk mengetahui tegangan maksimum atau misal tegangan tangensial pada dinding terowongan sehingga dinding dapat diperkuat dengan tepat. Kemudian untuk stabilitas batuan, mendeteksi area yang memiliki risiko keruntuhan akibat tegangan tangensial maksimum. Kemudian ada juga perencanaan penyangga, menentukan tekanan yang harus ditahan oleh sistem penyangga terowongan. Nah, penggunaan rumus Kirch ini yang saya tunjukkan. Nah, ini secara umum aja. Nah, untuk rumus lainnya itu ada jika dia terpengaruh oleh bidang diskontinu.
Contoh jika bidang diskontinunya itu berada di tepat di atas terowongan atau memotong terowongan, itu ya rumus yang digunakan itu berbeda. Nah, untuk penggunaan rumus Kirsch ini biasa untuk pendekatan teoritis. Jadi penggunaan rumus ini bisa dilakukan dengan cara tidak langsung turun di lapangan. Jadi untuk pendekatan mendesain terowongan, kebanyakannya untuk melakukan pendesain terowongan tambang bawah tanah ataupun untuk terowongan kereta api dan lain-lain. Kemudian untuk daerah pengaruh penggalian suatu terowongan itu ketika terowongan digali, penggalian menyebabkan distribusi tegangan pada batuan atau tanah di sekitarnya. Daerah pengaruh adalah zona di sekitar terowongan tempat tegangan telah berubah secara signifikan akibat penggalian. Beberapa karakteristik daerah pengaruh ini yaitu dari jarak pengaruh, biasanya bergantung pada dimensi terowongan, sifat elastik material, dan tegangan awal. Sebagai aturan praktis, jarak pengaruh biasa mencapai 2-5 kali diameter terowongan. Kemudian zona tegangan tinggi terjadi di sekitar terowongan, di mana tegangan tangensial seringkali lebih besar daripada tegangan awal. Kemudian ada zona pelepasan tegangan dekat dengan dinding terowongan atau area lubang. Tegangan radial bisa menjadi 0 karena tidak ada tekanan lateral. Nah, untuk daerah pengaruh pengalian suatu terowongan juga itu pengaruh pengalian pada terowongan pada batuan itu berbeda-beda. Contoh jika itu di batuan masif ataupun batuan yang berlapis. Nah, untuk bagian 3 ini disuruh menjelaskan secara lengkap prinsip dan cara pengukuran tegangan in situ dengan menggunakan flat jack, resort deformasi, overcoring, hydraulic factor 4 ini. Ini adalah pengujian langsung yang dilakukan langsung di lapangan. Nah, untuk flat jack sendiri ini merupakan teknik pengukuran teknik pengukuran langsung di tempat atau in situ yang digunakan untuk mengukur tegangan stres dan deformasi pada struktur batuan seperti di terowongan dan tambang. Metode ini melibatkan pembuatan slot kecil pada dinding, dianggap non-destruktif karena kerusakan yang ditimbulkan bersifat sementara dan mudah diperbaiki. Pengujian flat jack dapat menentukan tegangan di tempat atau in situ stres dan kekuatan tekan atau kompresif strength batuan, sehingga batuan berguna untuk evaluasi struktur karena dilakukan langsung di lapangan. Metode ini memberikan data yang representatif mengenai kondisi batuan yang sebenarnya. Nah, untuk kelebihan dan kelemahannya ini bisa dilihat. Kemudian, metode flat jack beroperasi berdasarkan prinsip pelepasan tegangan parsial. Prosesnya melibatkan penghilangan tekanan lokal pada batuan yang kemudian diikuti dengan pengendalian dan kompensasi tekanan tersebut. Langkah-langkah pengukuran dengan flat jack dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut pada gambar ini. Nah, pada gambar berikut di yang A ini titik-titik pengukuran berupa baut besi dipasang dengan jarak 10 cm masing-masing. Ini L1, L2, L3, dan kemudian buat potongan pada batuan dengan bantuan gergaji intan yang besarnya hampir sama dengan ukuran flat jack. Kemudian titik-titik pengukuran diukur jaraknya. Kemudian sesudah pengukuran selesai, kedalaman potongan dimasukkan flat jack yang berupa 2 lembar potongan baja yang dijadikan satu dengan mengelas ujungnya. Flat jack dipompa dengan hidrolik sampai renggang atau delta L1, delta L2,
dan delta L3 menjadi 0. Dalam kondisi ini tekanan di dalam flat jack sama dengan tegangan yang dibebaskan yang merupakan tegangan yang berada pada massa batuan. Lalu di sini ada gambar pemasangan flat jack dan titik-titik pada terowongan. Bisa dilihat di sini. Lalu nah, salah satu kekurangan pengukuran flat jack adalah hasil yang kurang representatif. Untuk mengatasi hal ini, pengukuran sebaiknya dilakukan pada kedalaman tertentu di mana kondisi batuan masih solid dan belum terpengaruh oleh penggalian atau gangguan lainnya. Nah, ini di sini bisa dilihat kurva regangan pada uji flat jack, yang dimana di bawah ini ada regangannya, di sini adalah tegangannya. Nah, lalu flat jack berguna untuk mengevaluasi batuan yang biasa terbuat dari stainless steel dengan lapisan dilas di sepanjang tepinya. Flat jack dihubungkan port intel dengan memasuk cairan ke port, maka flat jack akan menekan. Beberapa flat jack dilengkapi hanya dengan satu port. Bentuk flat jack tergantung dari peralatan yang digunakan untuk membuat slot. Ukuran flat jack tergantung pada aplikasi, mulai dari beberapa sentimeter sehingga lebih dari 1 meter. Gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Ini yang flat jack yang bentuk-bentuknya rektangular, sirkular. Lalu ini gambar berikut ini peralatan untuk melakukan pengukuran tegangan in situ dengan metode flat jack. Bisa dilihat di sini ada motor listriknya, ada pompanya, kemudian di sini ada tabung oil, pompa hidrolik dan lain sebagainya. Nah, ini contoh pengukurannya, penempatan potongan untuk flat jack di dalam sebuah pengukurannya. Lalu standar ASTM untuk pengujian tegangan mensyaratkan dimensi A dari flat jack harus sama atau lebih besar dari dimensi B, yaitu 8 inch atau 20,3 cm, dan dimensi B lebar minimal 3 inch 7,6 cm. LIREM juga merekomendasikan dimensi ini untuk pengujian tegangan dan deformasi. Jika flat jack berbentuk persegi panjang, panjangnya harus 2 kali lebar. Nah, itu bisa dilihat pada gambar berikut ini, yang ini. Lalu ini secara singkatnya prinsip dan cara pengukuran flat jack. Lalu masuk ke resort deformasi, di mana deformasi ini bekerja dengan prinsip mengukur deformasi yang terjadi di permukaan dinding massa batuan. Deformasi permukaan ini terjadi akibat adanya pembebasan atau perubahan tegangan pada massa batuan. Nah, hipotesanya itu interpretasi dari hasil pengukuran dengan tegangan dengan metode ini berdasarkan pada hipotesa tegangan bidang atau planar atau plane stress, yaitu tegangan yang tegak lurus bidang pengukuran sama dengan 0. Pembebasan tegangan adalah total atau seluruhnya. Perhitungan dengan metode elemen hingga menunjukkan bahwa diperlukan pemotongan sedalam 20 cm untuk memperoleh pembebasan tegangan total. Kemudian ada perilaku atau behavior batuan dalam elastik linear. Tegangan dihitung langsung dari deformasi yang diukur dengan bantuan hukum Hooke. Lalu untuk pengukurannya sendiri itu ada 8 titik pengukuran ditempatkan pada lingkaran berdiameter 20 cm. Jarak antara titik diukur dengan ketelitian 1 mikron. Selanjutnya batuan di sekitar lingkaran tersebut dipotong sedalam 20 cm menggunakan gergaji intan untuk membebaskan tegangan secara total. Titik-titik pengukuran diukur kembali untuk menghitung perpindahan yang disebabkan oleh pembebasan tegangan. Tegangan kemudian dihitung berdasarkan perpindahan tersebut. Nah, metode resort deformasi merupakan metode yang menarik karena prosesnya cepat, tidak membutuhkan peralatan yang rumit, dan menghasilkan data yang relatif akurat. Besarnya tegangan utama dan arahnya terhadap sumbu X dan Y dapat ditentukan melalui metode ini. Nah, ini bisa dilihat rumus yang digunakan untuk menghitung tegangan pada pengukuran ini. Lalu ini flowchart
bagaimana metode resort deformasi ini bekerja. Gambar berikut. Nah, ini secara singkatnya prinsip dan cara pengukurannya untuk resort deformasi. Lalu masuk ke metode overcoring. Ini didasarkan pada prinsip pembebasan seluruh tegangan yang ada di dalam massa batuan melalui proses overcoring. Deformasi yang terjadi pada batuan akibat pembebasan tegangan ini kemudian diukur menggunakan sel dengan mengetahui karakteristik deformasi batuan dari uji laboratorium. Tegangan in situ dapat dihitung. Metode ini mengasumsikan bahwa batuan bersifat homogen dan berperilaku elastik reversible. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Mengukur arah dan besarnya tiga tegangan utama pada sebuah titik yang ditentukan. Pengukuran tegangan dengan metode overcoring adalah pengukuran secara tidak langsung. Tegangan akan dibebaskan dengan pemboran overcoring yang akan memisahkan inti batuan yang telah dipasang sel tertentu dari massa batuan. Ini gambarnya. Ini pemborannya. Lalu perpindahan yang merupakan fungsi dari tegangan dapat dihitung dengan rumus-rumus yang banyak dibuat oleh peneliti dari tiap rumus berlaku dan tiap rumus berlaku untuk selalu sel tertentu yang digunakan dengan menggunakan teori elastik linear dan isotrop. Maka perpindahan atau tegangan yang diukur hanya dapat hanya pada dinding lubang bor. Artinya artinya di mana R adalah jari-jari lubang bornya. R kecil. Lalu berikut adalah persamaan sederhana yang diperoleh untuk sel dari Universitas Ligia atau Belgia yang dapat mengukur perpindahan radial dan longitudinal. Ini rumusnya. Lalu untuk sel pengukuran tegangan dan extensometer gauge, prinsip dan teori sel dilengkapi dengan extensometer gauge berupa 3 roset dipublikasikan oleh Lyman dan Hayes pada tahun 1966. Lalu ini sel khusus yang mengukur perpindahan radial dikenal sebagai sel ini membutuhkan bor dengan diameter 38 mm dan terdiri dari 3 pengukuran diametrikal pada sudut 120 derajat. Sel yang mengukur perpindahan radial serta longitudinal yang dirancang oleh F. Bonner dapat melakukan pengukuran perpindahan radial di 8 titik pada 4 diameter dengan sudut 45 derajat dan juga mengukur perpindahan longitudinal di 8 titik. Nah, kemudian untuk metode yang terakhir ini secara singkatnya overcoring. Kemudian ini metode yang terakhir hydraulic fracturing untuk pengukuran langsungnya. Metode ini dapat mengukur tegangan batuan di tempat atau mengukur secara langsung. Caranya dengan menginjeksikan air ke dalam rekan tersebut melalui lubang bor hingga mencapai tekanan yang dibutuhkan untuk membuka kembali rekan. Dengan menganalisis data debit dan tekanan air yang didapat, kita dapat menentukan besarnya tegangan normal pada rekan yang diuji dengan melakukan pengujian pada berbagai rekan di dalam massa batuan. Kondisi tegangan di dalam massa batuan tersebut dapat diketahui. Kelemahan dari metode hydraulic fracturing ini adalah ketelitian yang rendah dan ketidakmampuannya untuk mengukur tegangan yang kecil. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut, alat berikut. Metode yang umum digunakan dalam double packer ini, gambar A, yang ini. Di dalam lubang bor tanpa casing, yaitu mengisolir bagian dari lubang bor yang akan diuji dengan 2 buah packer. Panjang dari bagian lubang bor yang disolir biasanya antara 70 cm sampai dengan 1 meter. Tetapi dapat juga 5 atau 10 meter. Diameter lubang bor agar packer dapat dimasukkan adalah antara 60 sampai dengan 120 mm
dan batuan harus mempunyai kekuatan yang cukup. Beker tersebut dapat bekerja sampai tekanan 40 megapascal dan dikembangkan dengan pompa tekanan tinggi atau debit kecil. Kedalaman lubang bor yang sudah disolir diinjeksikan fluida, pada umumnya itu air, dengan menggunakan pompa tekan tinggi atau pompa triplex. Tekanan air dapat mencapai puluhan megapascal. Pengendalian fracturing adalah dengan melihat debit dan tekanan yang diberikan oleh indikator analogik atau numerik dan pencatatan di kertas. Analisis dari hasil yang diperoleh memerlukan keterangan dari orientasi rekan yang sudah ada maupun rekan yang dibuat. Orientasi rekan tersebut diketahui dengan cara mengambil gambar dengan suatu alat atau sistem pajari maupun memasukkan kamera TV ke dalam lubang bor. Ini yang B ini adalah sketsa untuk melakukan hydraulic fracturing skala kecil. Nah, untuk kurvanya ini dari gambar samping ini dapat dibedakan beberapa tekanan yang diukur, yaitu tekanan perkaan, kemudian ada tekanan pertambahan, tekanan penutupan sesudah pompa injeksi dihentikan. Ini bisa dilihat untuk kurvanya sendiri. Nah, kurva ini memberikan peak dari tekanan pembukaan kembali yang kurang dari puncak tekanan perkaan, bahkan puncak tersebut tidak ada. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar ini menjelaskan pengujian metode hydraulic fracturing. Pengujian dengan metode hydraulic fracturing ini memanfaatkan rekahan yang terbentuk akibat proses penekanan hidrolik yang terjadi tegak lurus tegangan prinsip minimum. Sebelum penekanan tegangan di dalam batuan berada dalam kondisi setimbang pada gambar tahap 1 ini. Selama pengujian terjadi, aliran fluida hidrolik atau ini QA selama pengujian ini terjadi, aliran fluida hidrolik, dan ketika terjadi penekanan, tekanan fluida hidrolik akan meningkat dan menekan dinding lubang bor secara merata hingga dinding lubang bor pecah pada bagian yang mempunyai kuat tarik paling lemah. Kemudian fluida hidrolik akan masuk ke dalam batuan mengisi rekahan yang terbentuk karena penekanan pada gambar yang kedua ini. Tekanan pecah inilah yang disebut sebagai breakdown pressure atau yang dilambangkan PB. Sesaat setelah batuan pecah, tekanan fluida hidrolik pada lubang bor akan menurun karena penjalaran rekahan yang tidak stabil dan fluida hidrolik mengisi rekahan yang terbentuk tersebut. Selanjutnya, injeksi fluida hidrolik dihentikan dan aliran ditutup dengan menutup katup pompa. Kondisi pompa dibiarkan tetap dalam keadaan tersekat hingga fluida hidrolik mengisi rekahan terbentuk. Pada saat rekahan sudah terisi penuh fluida, tekanan mulai konstan dan disebut dengan shut-in pressure atau dilambangkan PS seperti yang terlihat pada gambar yang ketiga ini. Rekahan yang terbentuk dalam kondisi ini akan tetap dalam keadaan terbuka karena tetap ditahan oleh tekanan fluida hidrolik dalam interval uji yang masih ada karena tekanan tidak dibebaskan. Selanjutnya, katup pompa dibuka kembali untuk membebaskan tekanan sehingga tekanan turun hingga 0 dan siklus pertama pengujian selesai. Pada lubang bor vertikal diasumsikan tegangan vertikal adalah tegangan maksimum dan rekahan yang terbentuk tegak lurus. Tegangan maksimum
Dengan demikian, bidang rekahan yang terbentuk merupakan bidang normal dari tegangan horizontal minimum dan artinya sama dengan tegangan horizontal maksimum. Karena P1 ini bekerja pada bidang rekahan yang terjadi, maka besarnya E2 ini sama dengan tegangan horizontal minimum. Setelah siklus pertama selesai, siklus kedua dimulai untuk mendapatkan nilai PR-nya atau reopening pressure-nya. Pada siklus ini, rekahan sudah terbentuk sehingga kuat tarik minimum di dinding lubang bor sama dengan 0. Fluida hidrolik diinjeksikan kembali seperti siklus sebelumnya dan tekanan akan kembali meningkat hingga cukup tinggi untuk membuka kembali rekahan yang telah tertutup. Ketika rekahan mulai terbuka masuk ke dalam rekahan, pada gambar yang ini, yang reopening, pada gambar keempat, tekanan pada saat kemiringan kurva mulai berubah disebut dengan reopening pressure. Setelah beberapa saat, pemumpaan ditembakkan kembali untuk mendapatkan tekanan shot in. Siklus-siklus selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama untuk memperoleh rekahan yang bisa direkam dengan menggunakan borehole, kamera, ataupun impression packer. Nah, ini untuk secara singkatnya prinsip dan cara pengukurannya. Berikut daftar pusaka yang saya ambil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.